ada aktor-aktor asing yang memainkannya, yang memang menginginkan Indonesia bisa dikendalikan untuk kepentingan mereka. Salah satu aktor asing itu adalah George Soros. Kawan Minmot, masih ingatkah Anda dengan krisis ekonomi yang diikuti dengan krisis politik dan krisis kemanusiaan yang melanda Indonesia pada tahun 1998? Generasi Z atau Gen Z yang lahir pada tahun 2000-an tentu tidak pernah mengalami masa-masa yang sangat kelam itu. Saat itu roda perekonomian Indonesia hancur lebur akibat nilai mata uang rupiah yang terjun bebas dan tidak berdaya terhadap mata uang dolar Amerika. Namun tentu saja bukan sekadar melemahnya nilai mata uang rupiah yang menyebabkan perekonomian Indonesia hancur saat itu, tetapi juga banyak faktor-faktor lainnya, di antaranya adalah fundamental ekonomi Indonesia yang memang sangat lemah. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 itu diikuti dengan bertumbangannya sejumlah perusahaan besar, termasuk perusahaan-perusahaan perbankan, dan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Tetapi yang lebih mengerikan adalah meletusnya kerusuhan rasial dan penjarahan yang sangat masif di berbagai pusat perbelanjaan yang menelan korban jiwa sangat besar. Krisis ekonomi yang dibarengi dengan krisis politik ini berujung pada lengsernya Presiden Soeharto dan berakhirnya era pemerintahan Orde Baru. Peristiwa 1998 yang terjadi 27 tahun yang lalu itu masih menyisakan trauma yang sangat dalam bagi mereka yang mengalami dan menyaksikannya. Dan tentu saja peristiwa yang teramat kelam ini jangan sampai terjadi lagi di negeri kita. Akan tetapi yang perlu kita ingat, peristiwa 1998 terjadi bukan semata-mata faktor di dalam negeri, melainkan karena ada aktor-aktor asing yang memainkannya, yang memang menginginkan Indonesia bisa dikendalikan untuk kepentingan mereka. Salah satu aktor asing itu adalah George Soros, yang berada di balik hancurnya nilai mata uang di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dengan keahlian dan jaringannya yang sangat kuat di seluruh dunia, George Soros mampu membuat ekonomi sebuah negara hancur melalui perdagangan mata uang. Bahkan negara maju yang tergolong kuat pun seperti Inggris pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1992 setelah George Soros meminjam sejumlah besar pound sterling untuk kemudian ditukarkan dengan mata uang Jerman, Deutschmark. Akibatnya, nilai mata uang pound sterling pun melemah dan berujung pada terjadinya krisis ekonomi di Inggris. Aksi George Soros pun berlanjut untuk menggoyang negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia melalui perdagangan mata uangnya. Nama George Soros ini pertama kali didengungkan oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada pertengahan 1990-an. Mahathir secara terang-terangan menyebutkan bahwa George Soros merupakan biang kerok krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara melalui perusahaan hedge fund Soros yang didirikannya. Anak perusahaannya bernama Quantum Fund kala itu melakukan operasi besar-besaran perdagangan mata uang di Asia yang mengakibatkan nilai mata uang negara-negara Asia terombang-ambing. Kelihatannya memang seperti tidak masuk akal bahwa ada seseorang yang mampu membuat situasi ekonomi dan politik berbagai negara menjadi tidak stabil akibat pertukaran nilai mata uang. Untuk lebih jelasnya, melalui perdagangan mata uang tersebut, George Soros menjelma menjadi orang yang teramat sangat kaya. Saking kayanya, ia mampu mendonasikan ratusan triliun dolar Amerika untuk aksi filantropisnya seperti membantu rakyat miskin di Afrika, mengucurkan dana ke sejumlah NGO atau non-government organization di berbagai belahan dunia,
yang di Indonesia disebut sebagai LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Lalu Soros pun membeli atau membiayai sejumlah media berjaringan global serta media lokal dan media sosial di berbagai negara. George Soros juga disinyalir membiayai berbagai organisasi politik serta para politisinya di sejumlah negara dan membiayai berbagai organisasi sosial termasuk organisasi keagamaan. Sepintas, ia seperti seorang dermawan dengan kedok memperjuangkan hak-hak sipil, demokrasi, dan kemanusiaan. Namun di balik itu semua, ada upaya terselubung untuk mengendalikan LSM dan media-media di sejumlah negara, serta menggerakkan aksi-aksi demonstrasi guna menyebarkan pesimisme atas kondisi sebuah negara dan menggiring opini masyarakat agar tidak percaya lagi kepada pemerintah. Hal ini sudah mulai terasa di Indonesia saat ini. Sebagus apapun program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bertujuan membela rakyat miskin, selalu saja ada yang menanggapinya dengan opini-opini negatif dan kecurigaan berlebihan yang muncul di berbagai media, serta disuarakan sejumlah LSM, sehingga berhasil mempengaruhi sebagian masyarakat untuk tidak percaya kepada pemerintah. Apakah George Soros sudah mulai menancapkan kuku-kukunya di berbagai media di Indonesia dan membiayai aksi-aksi demonstrasi di Indonesia saat ini untuk menggoyang atau merongrong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Direktur Merah Putih Strategic Institute, Nur Azhari, dalam perbincangannya dengan ermol.id mencontohkan, aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI bukan sekadar dinamika demokrasi biasa, melainkan bagian dari strategi lebih luas yang bertujuan melemahkan kedaulatan negara. Menurut Nur Azhari, seperti yang dilansir ermol.id, sebuah portal berita yang dikelola oleh Kantor Berita Ekonomi dan Politik Republik Indonesia, ada korelasi kuat antara gelombang penolakan revisi Undang-Undang TNI dengan kepentingan geopolitik kawasan Asia yang semakin memanas. Tujuannya untuk mengganggu stabilitas nasional di tengah meningkatnya ketegangan Laut Cina Selatan serta dinamika geopolitik global yang melibatkan kekuatan besar. Nur Azhari kemudian menyinggung adanya indikasi keterlibatan aktor-aktor transnasional, termasuk jaringan yang berafiliasi dengan George Soros, dalam membentuk opini publik yang cenderung melemahkan institusi negara. Dan fenomena ini, kata Nur Azhari, bukan pertama kali terjadi. Kita bisa melihat pola serupa dalam upaya intervensi di negara-negara berkembang lainnya, di mana aktor-aktor asing mendukung gerakan sipil tertentu untuk menekan kebijakan strategis pemerintah. Semua ini ada kaitannya dengan kepentingan global yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara kuat, baik secara ekonomi maupun politik. Indonesia sebagai negara besar memiliki peran strategis di tengah dinamika global, apalagi setelah Indonesia masuk ke dalam BRICS, sebuah blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara besar seperti China, Rusia, Brasil, India, dan Afrika Selatan. BRICS dianggap sebagai kekuatan penyeimbang dominasi Barat di bidang ekonomi. Kembali pada peran George Soros, beberapa negara Asia, terutama India, sudah sangat aware dengan intervensi George Soros di negara mereka. Awareness ini sudah mulai tertanam di kalangan masyarakat dan pemerintahnya, sehingga mereka pun meningkatkan kewaspadaannya atas bahaya intervensi George Soros. Sayangnya awareness ini belum muncul di kalangan masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah terdidik, apalagi kalangan masyarakat biasa. Kalangan menengah terdidik ini perlu kita garis bawahi, karena sebenarnya mereka adalah agent of change atau agen perubahan. Jika mereka bias atau keliru menerima informasi, maka kekeliruan ini akan menyebar ke masyarakat umum. Sehingga dengan mudahnya
masyarakat kita termakan opini publik yang cenderung menyalahkan atau mencari-cari kesalahan pemerintah berkaitan dengan berbagai kebijakannya. Ujung-ujungnya adalah mereka tidak percaya lagi kepada pemerintah. Hal inilah yang memang diinginkan oleh aktor-aktor internasional seperti George Soros melalui jaringan media dan LSM yang dibiayainya. Dan George Soros hanyalah satu dari sekian tangan-tangan asing dengan kepentingan global yang sekali lagi tidak menginginkan Indonesia menjadi negara kuat dan stabil secara ekonomi, politik, dan militer. Ada sebuah kanal YouTube yang secara terang-terangan menguraikan strategi George Soros untuk menghancurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu strateginya ya itu tadi, dengan membiayai dan mengendalikan media-media tertentu di Indonesia untuk terus-menerus menarasikan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Kanal YouTube tersebut adalah Benix yang diluncurkan oleh para ahli dan praktisi pasar saham yang berpengalaman. Para ahli dan praktisi pasar saham yang mengelola kanal Benix sudah mulai mengendus adanya tangan-tangan George Soros di Indonesia yang bergerak mengganggu stabilitas nasional melalui tangan-tangan media. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa langsung menonton salah satu tayangan kanal YouTube Benix yang berjudul Strategi George Soros Hancurkan Rezim Prabowo. Di tayangan tersebut dijelaskan secara rinci bagaimana strategi George Soros dalam melakukan intervensi di berbagai negara termasuk Indonesia. Sementara itu sebuah laman opini bernama mudanews.com menguraikan bahwa tangan-tangan asing seperti George Soros melakukan strategi sistematis pelemahan negara dengan intervensi kapitalis global berupa intervensi melalui pasar finansial, termasuk spekulasi terhadap nilai mata uang yang bisa menyebabkan depresiasi tajam dan lonjakan inflasi. Kemudian, mengendalikan opini publik melalui media lokal dan internasional yang mereka biayai untuk menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menggiring persepsi masyarakat ke arah tertentu. Guna mencapai tujuannya tersebut, yayasan-yayasan yang memiliki keterkaitan dengan George Soros juga mengucurkan dana ke sejumlah LSM dan organisasi guna mendorong agenda politik tertentu yang bisa berujung pada instabilitas. Mereka juga memanfaatkan kelompok oposisi atau elit politik untuk menekan pemerintahan yang sah. Mereka juga mendorong gerakan sosial yang awalnya berbasis ketidakpuasan, namun berujung pada gejolak politik besar yang dapat menggoyahkan stabilitas negara. Dalam menghadapi ancaman ini, mudanews.com menyarankan kepada pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan literasi digital dan media agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang bisa menggiring opini publik secara salah kaprah. Kemudian memperkuat keamanan nasional dan menjalin diplomasi yang sehat. Namun yang tidak kalah pentingnya kawan Minmot adalah awareness atau kewaspadaan kita dalam menghadapi intervensi tangan-tangan asing seperti George Soros dengan cara tidak mudah diadu domba, menyaring informasi secara selektif dan komprehensif sehingga tidak mudah diombang-ambingkan informasi-informasi atau opini yang menyesatkan. Kita semua tentunya tidak ingin peristiwa 1998 terulang kembali di Indonesia. Sebab kalau itu terjadi, maka yang rugi dan menderita adalah kita semua. Lalu siapakah George Soros yang begitu perkasa menciptakan ketidakstabilan politik dan ekonomi di seluruh dunia? Dia sebenarnya adalah manusia biasa. Seorang keturunan Yahudi yang dilahirkan di Hongaria dan kini menjadi salah seorang warga negara Amerika Serikat. Usianya sekarang ini 95 tahun. Dia pernah miskin
Namun berkat kerja kerasnya, ia menjelma menjadi investor raksasa, menjadi milioner yang teramat kaya, yang kekayaannya mencapai ribuan triliunan rupiah. Dengan kekayaannya yang luar biasa itu, George Soros mampu menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk mendanai LSM dan media-media di sejumlah negara guna dikendalikan sesuai kepentingannya. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang masih setia menjadi subscriber kami. Jika Anda menyukai tayangan kami, silakan berikan like dan komentar. Dan bila Anda mempunyai usulan tentang topik menarik untuk dibahas di program Kata Minmot ini, silakan sampaikan melalui kolom komentar dan kami akan mempertimbangkannya. Sampai jumpa. Salam Minmot.